Biar semua jemaat kita bersama. Amin. Beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Kita bersyukur pada pagi ini kita sudah berada dalam hari yang sudah lebih 1 bulan lebih pada waktu kita merayakan Paskah kita, di mana kita memperingati kematian dan juga kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita merayakan itu. Dan sekarang ini kita sedang menanti pada hari yang memperingati hari turunnya Roh Kudus. Kebetulan pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, dan kita sedang menanti-nanti hari peringatan itu. Kita tidak menantikan lagi Roh Kudus turun seperti dulu, tetapi Roh Kudus sudah ada dalam diri kita hari ini. Dalam diri kita masing-masing, semua orang yang percaya Tuhan sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Kita ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita akan memperingati itu. Sejarah sesuatu perkara yang spektakuler berlaku 2000 lebih tahun yang lalu, di mana suatu peristiwa yang sangat besar berlaku di Yerusalem sewaktu Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang janji itu. Kita akan berbicara tentang janji yang Tuhan sudah berikan sewaktu hayat Tuhan, sewaktu murid-murid Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan Dia, dan pada hari sebelum Dia disalibkan, pada hari sebelum Dia mati, Dia telah menjanjikan suatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat dinanti-nantikan sejak daripada perjanjian lama, sehingga pada munculnya perjanjian yang baru, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan belajar. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya pikir kita semua sudah biasa dengan ayat ini. Kita akan berbicara singkat saja. Yohanes 14 ayat 16. Kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Kita boleh baca satu pasal itu, tetapi saya akan baca satu ayat dulu. Yohanes 14 ayat 16. Ini adalah satu janji Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga hari ini. Oke, ini adalah kata-kata Yesus sebelum Yesus, hari-hari sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, dan kemudian dibangkitkan semula selepas Dia mati. Mari kita baca bersama dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Ini saya gunakan Alkitab versi Borneo. Jadi mungkin dalam Alkitab lain sedikit dia punya bahasa, tapi saya akan baca dalam Alkitab versi Borneo. Dikatakan di sini, aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengaruniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Kata penolong di sini dalam bahasa Yunani disebut sebagai Parakletos. Parakletos yang disebut dalam ini adalah pendamping, penolong yang lain itu, parakletos yang lain itu. Jadi ini mengungkapkan sesuatu sebagai satu janji. Aku akan minta dalam Alkitab versi Indonesia, aku akan minta kepada Bapa, yaitu Tuhan Allah Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan sebelum Dia naik ke surga, sebelum Dia mati, sebelum Dia dibangkitkan semula. Jadi Tuhan pernah berjanji, kalau saya nanti naik di surga, kamu tidak akan kesorangan lagi. Kalau kita baca seluruh pasal itu, kita baca pasal-pasal yang lain dalam Yohanes, Injil Yohanes ini, kita akan melihat di mana Tuhan telah menjanjikan sesuatu penolong kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Pada waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya mengajar, sepanjang 3,5 tahun Dia mengajar murid-muridnya, melakukan mujizat. Banyak mujizat-mujizat yang Dia lakukan. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang tidak cukup makan 5 roti 2 ikan, Dia boleh kasih makan 5.000 orang. Mujizat-mujizat ini sudah dilihat, dan muridnya senantiasa bersama-sama dengan Dia. Tapi apakah mereka paham pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa ini? Mereka hanya melihat, mereka hanya menikmati, mereka hanya menyaksikan keagungannya, bagaimana Yesus. Mereka mengatakan, oh ya Tuhan, ya Guru. Mereka hanya berkata demikian. Mereka tidak paham. Tapi Yesus berkata dalam, kalau kita baca dalam Yohanes 16, pasal yang ke-16, di sana Dia katakan, aku harus pergi kepada Bapa. Kalau saya tidak pergi kepada Bapa, penolong itu, Parakletos itu, tidak akan dapat turun kepada kamu. Jadi saya harus bangkit, pergi ke surga.
Saya akan menyelesaikan karya saya di bumi ini, selesaikan semua di atas kayu salib, kemudian saya naik ke surga, kemudian barulah penolong itu akan turun kepada kamu. Pada waktu Yesus sudah disalib, Yesus ditangkap, disalib, ini cerita dia dalam Yohanes juga diceritakan di sini, dan juga dalam Injil-Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas itu sudah diceritakan, juga menceritakan bagaimana Yesus ditangkap, disalib, kemudian dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan pada waktu Yesus ditangkap, kemanakah semua murid-muridnya? Kemana pergi semua murid-muridnya? Semua melarikan diri kecuali satu-satunya yang dapat menulis ini. Kenapa Yohanes dapat menulis Injil yang bukan Injil sinoptik, tetapi Injil yang berasal daripada satu pemikiran ataupun ilham Roh Kudus yang sangat-sangat memberikan kita pengertian tentang Roh Kudus ini, tentang Parakletos ini. Karena Yohanes satu-satunya murid yang tidak lari. Dia bukan ikut Yesus di samping dia, tapi dia melihat dari jauh dan dia ikut. Pada waktu penyaliban Yesus, Yohanes ada di sana, memperhatikan bersama dengan perempuan. Ada beberapa perempuan yang menyaksikan penyaliban itu. Dan Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan yang paling muda antara semua murid itu, ada bersama-sama dengan Yesus, melihat dari jauh dan dia menyaksikan. Wah, mungkin dalam pikiran dia melihat pada waktu Yesus disalib. Oh, bagaimana ini terjadi? Dulu dia melakukan mujizat, karena mereka ini tidak paham. Mereka ini belum diberikan Roh Kudus, mereka tidak paham. Jadi Yohanes dalam usia yang kecil, mungkin dalam belasan tahun, dia pun melihat bagaimana ini dia melakukan mujizat, menyembuhkan orang, bagi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dia telah membangkitkan orang yang mati. Tapi akhirnya kenapa dia disalibkan? Sehingga orang Yahudi pun melihat, turunlah dari itu salib, baru kami percaya. Jadi bagaimana Yohanes ini yang sangat kecil ini, dia hanya memperhatikan. Kemudian barulah dia mulai pada waktu Yesus disalibkan, mati, dan kemudian bangkit, murid-murid yang lain sudah lari. Saya pernah berbicara tentang 7 orang murid-murid Yesus yang akhirnya mereka bersepakat pergi di tepi pantai Danau Tiberias itu. Mereka sudah mulai, tidak ada pengharapan sudah. Kalau dulu mereka ikut Yesus, di mana Yesus pergi mereka ikut. Bila Yesus menyembuhkan orang, mereka melihat. Bila tidak makan 5 roti 2 ikan, kasih makan 5.000 orang. Mereka tidak perlu risau, karena ada Yesus bersama dengan mereka. Tapi sekarang Yesus sudah tidak ada pengharapan. Apa yang mereka perbuat? Murid-muridnya, 7 orang itu, 7 orang murid yang diketuai ketua mereka si Rasul Petrus. Mereka pergi di sana, sudah mulai melakukan aktiviti yang dulu, pergi menangkap ikan, balik menangkap ikan. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada ikan yang mereka dapat. Kemudian muncullah Yesus. Nah, itulah kali terakhir mereka melihat Yesus sebelum Yesus terangkat, di mana Yesus memberi janji ini, kamu harus tinggal di Yerusalem. Pada waktu Yesus hari-hari sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah memberi janji, saya akan beri Parakletos. Tapi apa yang murid-murid buat? Mereka lupa semua itu. Mereka lupa semua bahwa ada janji yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mendapatkan Roh Kudus itu. Dan Yesus tidak meninggalkan mereka. Selama 40 hari selepas Yesus mati dan dibangkitkan 40 hari, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, memberi kekuatan kepada mereka. Jangan kamu lari, tunggu. Saya sudah janji, Parakletos itu saya akan beri, Roh Kudus itu saya akan beri. Setiap kamu ini saya akan beri. Tapi muridnya sudah mulai bercerai-cerai, sudah mulai melakukan aktiviti masing-masing. Takut ditangkap oleh askar Roma, takut oleh penguasa-penguasa agama, karena mereka ini pengikut Yesus. Pengikut Yesus sudah dibunuh, dan mungkin dia punya pengikut Yesus itu, Yesus sudah dibunuh, pengikut ini mungkin takut, nanti kami pun akan dibunuh. Jadi mereka pun hantu liar kemarin. Semua lari sudah, tidak mau bersekutu lagi. Tinggal yang 7 orang ini, pergi mau cari tangkap ikan, balik kepada kehidupan yang lama, aktiviti yang lama. Yesus datang, beri kekuatan kepada mereka. Kamu harus tunggu di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa mereka akhirnya murid-murid ini menerima janji itu, menerima kata-kata Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Supaya lebih jelas, kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang keempat. Ini adalah
perintah Tuhan. Pada waktu Yesus sadar bahwa murid-muridnya akhirnya sudah mulai balik kepada kehidupan lama, Yesus pun, karena dia sudah janji Yesus sudah janji, saya akan memberi Parakletos kepada kamu, saya akan berikan Roh Kudus kepada kamu, untuk membimbing kamu, mengajar kamu, untuk menasihati kamu, untuk mengajarkan apa yang saya sudah ajar, nanti Roh Kudus akan beri penerangan kepada kamu. Itulah maksud Yesus. Dan akhirnya Yesus, untuk supaya janji ini digenapi, supaya janji Yesus ini untuk memberikan Parakletos, Roh Kudus ini kepada murid-muridnya, dia pun memberi perintah dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat keempat ini ditulis oleh Lukas. Lukas menuliskan ini. Dia katakan di sini ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Yesus bersama mereka, dia berpesan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Tadi yang saya baca. Pada suatu hari ketika Yesus bersama mereka, dia berpesan supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu. Dalam versi sini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus dengan murid-muridnya sebelum Yesus berangkat ke surga, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nantikan janji itu. Nantikan janji itu. Tuhan selalu berjanji kepada kita, tetapi apa respon kita terhadap janji Tuhan itu? Kita minta dan Tuhan janji, saya akan beri. Apa respon kita terhadap janji itu? Apa respon? Pada waktu murid mendengar janji itu sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, muridnya mulai tidak paham, tidak tahu apa itu. Banyak pertanyaan. Kalau kita baca satu pasal itu dalam 14, banyak yang bertanya. Yudas pun bertanya, Petrus pun bertanya, Filipus pun bertanya, lebih-lebih lagi Filipus dia bilang, Tuhan, kasih tunjuk kami Bapak. Itu pun cukup bagi kami. Tapi Yesus bilang, hei wahai Filipus, 3 tahun lebih sudah saya sama-sama kau ini, kau masih belum kenal saya. Kalau kau sudah melihat saya, aku pun nampak Bapak. Lebih kurang begitulah bahasa dia. Dalam Alkitab lain sedikit dia susun. Lebih kurang begitulah. Sudah 3 tahun lebih saya bersama-sama dengan kamu Filipus, kau masih belum kenal saya. Banyak pertanyaan. Murid-muridnya bertanya karena tidak paham. Banyak pertanyaan. Bila Tuhan janjikan penghibur juga mereka tidak paham. Lepas Yesus mati, dibangkitkan, syukurlah Yesus menampakkan diri kepada mereka 40 hari. Dan kemudian pada hari yang terakhir sebelum dia terangkat, dia memberi pesan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Nah inilah pesan ataupun pesan Yesus pada waktu janji itu diberikan. Yesus sentiasa menguatkan kita. Mereka belum terima Roh Kudus, tetapi Yesus menguatkan mereka selama 40 hari dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan respon murid-muridnya akhirnya pada waktu Yesus memberi arahan ini, mau juga Yesus yang pergi cakap. Kalau Yesus kasih biar mereka tidak tahu apa jadi, mungkin hari ini kita tidak dapat Roh Kudus. Tapi syukurlah, ini adalah karya Tuhan yang sangat besar, di mana semua perkara itu terjadi. Kemudian tepat pada hari yang ke-50, maka janji itu dinyatakan. Tapi sebelum itu, apa yang berlaku? Pada waktu Tuhan berjanji kepada kita, pada waktu kita merespon janji Tuhan itu, menerima janji itu, apa yang perlu kita buat? Kalau kita baca ayat seterusnya di dalam Kisah Rasul itu, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga 14. Coba kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 hingga 14. Ini adalah respon daripada para murid. Respon daripada para murid setelah Yesus memberi mereka peringatan bahwa kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus berdiam di Yerusalem. Kamu harus berdiam. Mereka pada waktu itu di Bukit Zaitun, pada waktu Yesus berkata-kata itu mereka ada di Bukit Zaitun. Sehari seperjalanan Sabat, dia punya jauh daripada Yerusalem. Sehari seperjalanan Sabat mereka punya, maksudnya tidak begitu jauh, tidak jauh. Sehari perjalanan Sabat saja mereka boleh sampai ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Nah, itu di Bukit Zaitun. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Pada waktu mereka melihat Yesus terangkat ke surga, mereka ada di Bukit Zaitun. Selepas saja Yesus berkata-kata, jangan kamu tinggalkan Yerusalem, balik ke Yerusalem di sana, tunggu janji yang saya berikan di sana di Yerusalem. Tunggu di sana. Dan apakah Yesus suruh tunggu begitu saja? Tidak. Lihat apa respon. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bawa ke sini saja. 13. Setelah mereka tiba di kota Yerusalem, mereka sampailah. Mereka jalan dari Bukit Zaitun pergi Yerusalem, masuk. Mereka pada waktu Yesus memberikan arahan itu, perintah itu, mereka pun ambil dengan positif. Ya, kita harus lakukan ini. Dulu kita pernah dengar Yesus katakan begini sebelum dia
mati ditangkap, dia pernah katakan ini. Dan banyak Yesus katakan itu dalam satu pasal, dalam satu kitab Yohanes itu banyak yang disebut. Walaupun rasul-rasul lain tidak menuliskan itu di dalam Injil-Injil sinoptik mereka, tetapi Yohanes menuliskan itu karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia tahu setiap bait-bait kata yang Yesus ucapkan waktu dia dapat menulis ini. Dan mereka pun ingat, ya, Yesus pernah janjikan ini. Mungkin inilah sebab Yesus jangan berikan perintah supaya jangan tinggalkan Yerusalem. Ada janji yang Tuhan berikan. Jadi mereka pun ambil itu. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Ruang atas tempat mereka menumpang. Masih ingat masa malam Paskah di mana mereka menumpang satu ruangan di atas tempat mereka menumpang makan Paskah dengan Yesus? Ada beberapa tafsiran menyatakan bahwa itulah tempat mereka kembali. Sebab baru 1 bulan lebih kan, baru 1 bulan lebih daripada Paskah itu baru 40 hari. Jadi mungkin mereka menumpang sewa apakah pinjam kita pun tidak tahu. Jadi mungkin masih ada kontrak kurang dengan itu tempat. Jadi mereka balik ke sana. Mereka balik ke sana, tempat mereka pernah berkumpul dulu. Mereka balik berkumpul di sana. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zilot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua murid-murid Yesus, kecuali yang sudah bunuh diri itu si Yudas Iskariot itu sudah tidak ada. Mereka semua berkumpul di sana. Di tempat mereka berkumpul mula-mula. Nah, ini respon pertama. Mereka ambil janji Tuhan itu, pegang janji itu, lakukan janji itu. Mereka lakukan perintah itu. Dan waktu mereka menerima janji itu, mereka pegang dan mereka lakukan. Kemudian next 14, ini yang sangat penting. Pada waktu janji itu diberikan, pada waktu kita terima, coba untuk melakukannya, coba untuk menerima janji itu, menantikan janji itu, apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Inilah yang harus kita ingat betul-betul dan kita harus laksanakan pada waktu Tuhan memberikan kita janji. Itu suatu janji yang besar. Pencurahan Roh Kudus ini merupakan satu perjanjian yang baru. Inilah yang membuatkan adanya perjanjian yang baru ini. Tanpa Roh Kudus dicurahkan, kita tidak ada perjanjian yang baru. Karena Yohanes Pembaptis kita lihat membaptis orang-orang pada masa itu sebelum Yesus dengan membaptis dengan air. Tetapi dalam perjanjian baru ini, Yesus membaptis dengan Roh. Amin. Yesus membaptis dengan Roh. Pada waktu nanti kalau kamu baca pasalnya sampai habis, pada waktu Roh Kudus itu sudah dicurahkan pada hari Pentakosta itu, Petrus berdiri dan orang-orang bertanya kepada dia bilang, Tuhan, Petrus bilang, apa yang kami harus lakukan? Kami ini orang-orang berdosa, apa yang kami buat? Oke, dia bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Kalau dulu Yohanes Pembaptis dengan air tidak menggunakan nama Yesus. Tapi sekarang ini Petrus membaptis semua orang yang percaya dengan nama Yesus. Itu tambahannya, membaptis dalam nama Yesus. Harus membaptis dengan nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan Roh Kudus. Penolong yang lain itu. Penolong yang lain itu, Parakletos itu diberikan. Dengan Roh itu kita akan dibaptis. Amin. Nah, ini respon dia. Mereka semua bertekun dengan sehati. Satu hati, bersama-sama dan bertekun betul-betul bertekun satu hati. Semua yang ada itu satu hati, tidak ada yang saling membantah, tidak ada katakan ini salah, ini mungkin salah nih, ini mungkin tidak ngam, tidak. Mereka satu hati, semua sama-sama satu hati, satu pikir. Kemudian mereka bersama-sama, tidak ada yang keluar daripada tempat itu, tidak ada yang buat apa-apa tindakan yang tidak betul. Semua sehati sepikir di tempat itu. Mereka beberapa perempuan serta Maria semua ini ikut di mana Maria, Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Inilah respon dia. Mereka berdoa. Kalau kita menerima janji daripada Tuhan, apakah kita menunggu begitu saja? Tunggu. Macam yang mereka buat itu. Pergi di pantai Danau Tiberias sana, buat kerja-kerja yang tidak mengarah kepada penerimaan janji itu. Menerima janji, seharusnya mereka sedia. Segala-gala sedia, hati mereka karena sedia, berdoa, berdoa sama-sama, tunggu di sana, ikut arahan Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan sebelum menerima arahan, pergi buat kerja-kerja lain, pergi buat aktiviti-aktiviti yang dulu mereka pernah buat. Akhirnya, syukurlah Yesus datang beri peringatan pada mereka. Amin. Itulah respon yang mereka lakukan supaya mereka mendapat.
Dan seterusnya, saya tidak akan berbicara panjang tentang ini. Untuk mengulas tentang Roh Kudus nanti mungkin pada masa akan datang baru kita ulas pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita ambil secara singkat saja. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam Yohanes 14 ayat 26 itu, apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus bila dia sudah berikan Yohanes 14 ayat 26. Kenapa janji pemberian Parakletos itu, Parakletos yang lain itu, Roh Kudus yang penghibur yang lain itu diberikan kepada mereka? Apakah tidak cukup dengan pemberitaan ataupun melihat mujizat-mujizat, mendengar pengajaran-pengajaran? Kalau kita baca dalam Matius 5 itu khotbah dikit itu cukup panjang penjelasan Yesus tentang kehidupan dalam perjanjian baru ini. Tetapi kenapa Roh Kudus itu perlu diberikan kepada kita semua? Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, Parakletos itulah, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, Roh Kudus itu yang akan diutus dalam nama Bapa, dia dalam nama Yesus. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itulah, Parakletos itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada kita semualah, yang akan mengingatkan kamu. Dia akan memperingatkan kepada kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tanpa Roh Kudus, Injil ini tidak ada kuasa. Macam mana Injil ini boleh diperintahkan kalau tidak ada Roh Kudus? Pada waktu murid-muridnya sudah mendengar khotbah Yesus, mendengar pengajaran-pengajaran, melihat semua mujizat itu, adakah mereka dapat memerintahkan itu tanpa Roh Kudus? Tidak. Sebab itu Yesus suruh mereka tunggu di Yerusalem, tunggu sehingga pencurahan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kita akan masuk sedikit saja masa Pentakosta itu. Jadi Roh Kudus itu dapat ataupun pekerjaan dia untuk memperingatkan kepada kita dan juga mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itulah yang akan membantu kita, membantu para murid dan kita semua hari ini untuk memberitakan Injil itu, kabar baik itu, kabar tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan karya Tuhan yang diselesaikan di kayu salib itu. Amin. Haleluya. Jadi pada waktu itu mereka tunggu tepat pada hari yang ke-50. Nah, ini janji Tuhan. Tuhan sudah janji mesti dia akan tunaikan. Mereka berdoa bersama-sama di ruangan itu. Tiba pada hari perayaan Pentakosta. Orang-orang Yahudi merayakan Pentakosta pada masa itu. Penta itu maksudnya 5. Jadi Pentakosta itu 50. Perayaan 50. Pentakosta itu maksudnya perayaan 50. Oke? Jadi pada waktu 50 hari selepas Paskah itu ada satu pesta ataupun perayaan yang dirayakan oleh orang Yahudi. Semua orang-orang yang sama ada dia orang Yahudi kah, orang bukan Yahudi kah, yang menganut agama Yahudi dari berbagai wilayah datang ke Yerusalem pada waktu itu, hari yang ke-50, hari Pentakosta itu. Mereka datang ke Yerusalem dari berbagai, mereka yang lain itu mana pernah dengar Yesus, mana pernah dengar tentang kabar gembira ini, tentang tentang penyelamatan itu, penebusan itu. Mereka tidak pernah dengar. Jadi Tuhan ambil masa yang paling tepat, yaitu hari Pentakosta, hari yang ke-50, di mana semua orang daripada wilayah-wilayah, daripada mana-mana tempat, dari Mesopotamia, Elam dan sebagainya, dari Arab semua, Mesir, semua datang di Yerusalem pada ketika itu, pada hari yang ke-50. Mereka datang dan tepat pada masa itulah, pada waktu murid-murid sedang berdoa, berkumpul bersama-sama. Kalau kita baca di dalam kisah ini, dalam kisah para rasul tadi, di mana pada waktu mereka berdoa, maka tampaklah satu bunyi yang sangat kuat macam guru, kemudian keluarlah lidah-lidah seperti api, kemudian hinggap di setiap murid-murid yang ada di tempat itu. Semua murid-murid dihinggapi Roh Kudus. Masa itulah pencurahan Roh Kudus terjadi. Kenapa Tuhan pilih hari Pentakosta? Karena semua orang datang pada masa itu. Semua orang yang tahu tentang Taurat ini, perjanjian lama ini, datang. Mereka yang merayakan hari Pentakosta itu, perayaannya Yahweh itu pada zaman perjanjian lama. Mereka merayakan itu, dan pada waktu itu mereka datang pada hari Pentakosta. Kebetulan masa itu turunlah Roh Kudus seperti yang dijanjikan. Hari yang ke-50 Tuhan turunkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Apa yang terjadi pada masa itu? Murid-muridnya menerima Roh Kudus dan akhirnya mereka pun mulai berbahasa asing, bahasa daerah-daerah, bahasa yang dipahami, bahasa ibunda kepada orang-orang yang dari sekitar wilayah itu yang datang hari itu. Mereka datang, apa ini rasul-rasul ini? Semua mereka berbicara, kita punya bahasa sendiri ini. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Mesir, ada yang berbahasa Mesopotamia, berbahasa Syria dan macam-macam.
Bahasa yang semua kita tahu nih bahasa ini Rasulullah ini yang orang-orang semua saya tiru orang Galilea nih. Ini orang Galilea mana boleh berbahasa Arab, mana boleh berbahasa Mesir. Tapi kenapa hari ini orang ini berbahasa macam kita? Sehingga kita pun tahu pekerjaan karya besar Tuhan. Masa itulah kenapa Tuhan Yesus menjanjikan tunggu di Yerusalem sampai nanti Pentakosta. Nanti masa Pentakosta, kamu tengok nanti Roh Kudus akan dicurahkan, kamu akan berbahasa-bahasa. Mungkin itulah tujuan Tuhan. Nanti kamu berbahasa-bahasa asing, kamu berbahasa-bahasa ngam orang Arab nanti datang. Bila kamu dipenuhi Roh Kudus, nanti kamu akan berbicara menginjil dalam bahasa Arab supaya orang pun paham. Jadi menurut kajian, bila mereka balik, semua orang-orang yang dari wilayah-wilayah itu, bila mereka balik ke negeri wilayah asal mereka mulai menceritakan, oh masa di Yerusalem begini kami dapat, beginilah perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan Yesus sudah menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Sekarang sudah tergenapi melalui penyaliban, kebangkitan Yesus. Mereka menyebarkan semuanya itu. Akhirnya berita Injil tersebar melalui Roh Kudus itu yang dijanjikan. Amin. Melalui Roh Kudus yang dijanjikan itu, akhirnya Injil tersebar. Maka bermulalah Petrus, pada waktu dia dikuasai sudah Roh Kudus, dia mulai berdiri. Dia yang tidak terpelajar hanya nelayan, tapi bila dia dikaruniakan Roh Kudus, sudah diberikan Roh Kudus hingga dalam hidup dia, Roh Kudus sudah masuk dalam hidup dia pun dengan berani berdiri. Dan akhirnya mulailah mereka pun selepas itu boleh berkhotbah, boleh menceritakan hal-hal yang ada di dalam kitab perjanjian lama ini. Mereka boleh ceritakan apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Yoel. Itu yang itu kan khotbah Petrus masa itu, setelah dia berdiri dia petik itu ayat-ayat di Yoel. Dia petik semua ayat itu, kemudian dia pun berbicara kepada orang-orang yang ada di sana. Orang-orang melihat dia mungkin, oh ini orang mabuk. Tapi Petrus bilang tidak, ini baru pukul 9 pagi, mana boleh mabuk. Jadi mereka tidak paham. Orang-orang yang di daerah-daerah yang datang itu yang tidak mengenal Yesus itu, mereka ingat dia ini sedang mabuk. Petrus sedang mabuk dengan murid-muridnya, tapi Petrus sedang tidak. Kemudian bermulalah keberanian Petrus dan murid-muridnya untuk menyebarkan Injil. Bermulalah hari itu mujizat berlaku di antara muridnya. Mereka juga boleh melakukan apa yang Yesus lakukan. Mereka boleh memberitakan Injil sampailah ketika mereka akhirnya ditangkap, rasul-rasul di penjara, rasul-rasul dibunuh, disiksa, dan kemudian diteruskan oleh Bapak Gereja sampailah hari ini kita semua memberitakan Injil, kita semua melayani dengan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Jadi inilah yang saya ingin bicarakan hari ini. Tidak setelah bicarakan hari ini di mana Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu sangat berarti bagi kita. Kalau kita merespon dengan baik, kalau kita menerima janji itu dengan baik, kita merespon, kita ambil, kemudian kita lakukan, kita tunggu, dan kita ikut arahan Tuhan, semuanya akan pasti berlaku menurut rencana Tuhan. Kadang-kadang ada janji-janji Tuhan yang dijanjikan kepada kita, kadang-kadang tidak terjadi. Kenapa? Karena kita tidak merespon dengan baik. Kita tidak merespon dengan baik, kita tidak mau. Akhirnya kita pun kecewa. Kita sudah minta kepada Tuhan, minta, tapi kita tidak sendiri merespon dengan baik. Kita tidak kerjakan itu. Iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan tanpa melakukan apa-apa. Kita sakit perut, Tuhan berdoa tidak juga sembuh. Kita membiarkan, oh Tuhan tidak tunaikan janji dia. Tuhan tidak tunaikan janji. Padahal ada penadol di dalam laci kita, ada penadol, kita tidak makan. Kita sakit kepala, Tuhan kasih solusinya. Sakit kepala dia sakit betul. Sampai beberapa jam tidak akan kasih sembuh. Padahal ada panadol di depan kita, makan dari panadol sambil kita berdoa. Amin. Jadi itulah janji Tuhan, harus dikerjakan. Tuhan sudah janji, Tuhan sudah beri hikmat kepada manusia untuk melakukan sesuatu, untuk melaksanakan janji dia. Syukurlah kita ada Roh Kudus hari ini. Jadi peliharalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia pernah berkata bahwa jangan melupakan Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri kita sekarang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jangan lagi melupakan Roh Kudus. Roh Kudus sudah berdiam dalam hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan betul-betul, pada waktu kita percaya Tuhan, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, pada saat itu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, akhirnya Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita. Dan jangan lagi kita menduakan dia. Kalau kita menduakan dia, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita dia berduka. Dia akan terus berduka, dia tidak dapat melaksanakan pekerjaannya kepada kita. Kita tidak akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi maksudnya seluruh hidup kita ini dikawal oleh Roh Kudus. Seluruh hidup kita ini dikawal oleh Roh Kudus dan kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita akan bahas tentang pekerjaan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus pada masa-masa akan datang kalau ada kesempatan, dan mungkin ada pemimpin lain nanti yang akan membahas tentang hal-hal ini. Dan saya rasa
pada minggu-minggu lalu Brother Samuel juga sudah khotbah tentang ini, tentang Roh Kudus, dan saya percaya kita boleh paham ini karena pekerjaan Yesus yang dilakukan pada waktu hayat dia sudah menyatakan semua itu. Tinggal sekarang ini Roh Kudus memberi kita hikmat kebijaksanaan untuk memahami semua itu. Mintalah pada Tuhan supaya Roh Kudus itu tetap disukacitakan dalam hidup kita, tetap disenangkan dalam hidup kita. Oke, amin, haleluya, haleluya. Jadi demikian saja sharing saya pada pagi ini. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Sharing yang singkat, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita minta puji-pujian untuk kita naikkan semula. Kita mau berdoa hari ini. Kita mau berdoa hari ini supaya kita punya kekuatan. Kita punya kekuatan. Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu benar-benar kita dapat terima. Kita dapat mensukacitakan Roh Kudus yang dalam diri kita. Kita tidak mendukakan Dia. Kita tidak menyusahkan Tuhan dengan melupakan hati Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang berdiam dalam hidup kita. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi, yang banyak tadi. Saudara boleh tunduk, saudara boleh merenung hidup, saudara boleh merenung perbuatan baik Tuhan. Apakah kita pada waktu Tuhan berjanji kepada kita respon dengan baik? Apakah pada waktu Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah dalam hidup kita, sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita merespon dengan baik, kita terima dengan baik? Ataupun kita melupakan, kita mulai menghindar, kita mulai jauh daripada Tuhan, kita mulai melupakan janji itu, kita mulai untuk tidak menerima janji itu, mulai mengikuti ibadah yang lama, mulai untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tapi mari kita buat komitmen pada pagi ini, kita mau supaya janji Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing itu, janji dalam hidup kita Tuhan sudah berikan itu, kita terima dengan baik. Haleluya. Baik, naikkan pujian ini. Oh, bagi Yesus. Saudara boleh duduk, saudara boleh bangkit berdiri, saudara boleh terus berdoa, berbicara kepada Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus. Terima kasih. Amin, Yesus. Pujian kami, syukur kami padamu. Yes, Lord. Haleluya. Dengan rendah hati kami ya Tuhan, persembahkan ya Tuhan Yesus. Oh, glory. Sadar bila ku Haleluya. hanya karena Ya anugerah-Mu ya Tuhan. Oh Jesus. Haleluya.
Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, memberi kami hidup, memberi kami kekuatan, memberi kami nafas yang baru, menghidupkan kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat mengenal, kami dapat sampai kepadamu ya Bapa di surga. Oleh karena Roh Kudus pula ya Tuhan, kami mengenal Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anakmu pada pagi ini, singkapkan rahasia firman-Mu itu ya Tuhan, terus bertumbuh dalam hidup kami, agar kami menerima janji itu ya Tuhan, benar-benar menerima janji itu ya Bapa. Roh Kudus terus berdiam dalam hidup kami, memimpin seluruh hidup kami ya Bapa. Kami terima itu ya Tuhan. Kami telah terima pembaharuan iman kami ya Tuhan pada pagi ini. Berkati semua jemaat ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Segala